Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 11. Itu dia. Tan Yun tersenyum dan menemukan bahwa mata Fang Ziqing penuh dengan kesepian. Tan Yun tampaknya melihat melalui kehilangan Fang Ziqing, dan menghibur, Xiao Qing, jangan khawatir tentang penampilanmu. Di masa depan, kami akan naik ke alam Dewa Hongmeng, dan setelah membunuh anjing Imperius, kami akan menggunakan darahnya untuk membantu Anda memulihkan penampilan Anda. Saudaraku percaya bahwa penampilanmu dalam kehidupan ini pasti tidak akan kalah dengan kehidupan terakhirmu. Terima kasih, saudara untuk kenyamanan. Fang Ziqing mengangguk. Ziqing, kita semua sangat akrab, mari kita lihat, bagaimana penampilanmu. Zenji dengan penasaran bertanya, saya benar-benar ingin melihat penampilan Anda. Ini, Fang Ziqing berhenti bicara. Zenji, jangan main-main. Wajah Tan Yun tegas, Xiao Qing tidak mau membiarkan kami melihatnya sekarang, kamu masih. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Fang Ziqing mengepalkan tinjunya dan berbisik, saudaraku, apakah kamu ingin melihatnya? Tan Yun tersenyum dan berkata, kakak ingin, tapi jangan khawatir sekarang, tidak akan terlambat untuk melihatmu setelah wajahmu pulih. Tidak masalah, jika saudaraku ingin melihatnya, Xiao Qing akan membuka tabirnya. Fang Ziqing menatap Tan Yun sambil berbicara, dengan kilatan kelembutan di matanya. Apa yang tidak diketahui Tan Yun adalah bahwa sejak lama, ketika Fang Ziqing tidak bereinkarnasi, dia, sebagai gadis kebanggaan dari alam 9 surga, telah mengagumi Tan Yun. Saat dia berkata, Fang Ziqing gemetar dengan jari gioknya, dan saat dia perlahan melepas cadar yang menutupi wajahnya, Zenji berseru, Ziqing, kamu sangat cantik. Ya, Xiao Qing, kamu lebih cantik daripada kamu di kehidupan terakhirmu. Sen Subing berseru dengan tulus, bahkan jika ada bekas luka, Anda sudah cantik. Dibandingkan dengan penampilan Anda, saya malu karenanya. Xiao Qing, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada wanita di dunia yang lebih cantik dariku. Sampai sekarang, aku salah. Kamu sangat cantik dan cantik, yang membuatku iri. Sementara Sen Subing mengaguminya, Tan Yun menatap Fang Ziqing, dengan tatapan tidak tertutup di matanya. Tetapi melihat Fang Ziqing di depannya, wajah aneh itu, memberi orang kecantikan yang mencekik. Hidungnya yang kecil dan kaku serta bibir merah tipisnya mengungkapkan kejutan yang tak tertandingi di dunia. Fitur wajahnya sangat indah, memancarkan keindahan yang memabukkan dan mendalam dalam keindahan. Dia bisa melihat dengan jelas, tetapi keindahan yang kabur itu masih nyata. Satu-satunya kekurangan dalam kecantikan yang kejam adalah bahwa ada 3 goresan dangkal di wajah kanannya. Saudaraku, apakah aku benar-benar cantik? Fang Ziqing mengerucutkan bibir merah tipisnya, jantungnya berdebar kencang. Pria di depannya adalah orang yang dia kagumi sejak kehidupan terakhir. Cantik-cantik. Tan Yun tersenyum. Sen Subing tiba-tiba berkata kepada Tan Yun, suamiku, Xiao Qing tidak akan menyukaimu. Lihat, wajahnya merah. Han, Xiao Bingbing, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Dalam hatiku, dia selalu menjadi saudara perempuanku. Tan Yun berkata melalui suara. Suamiku, tidakkah kamu percaya? Aku percaya kamu adalah hantu. Kalau begitu aku akan melihat lebih dekat. Sen Subing tersenyum setelah transmisi suara, Xiao Qing, wajahmu memerah saat melihat Tan Yun, apakah kamu menyukai Tan Yun? Ah, tidak, tidak, orang tidak merona. Fang Ziqing berkata dengan tatapan menghindar, dan buru-buru menutupi wajahnya dengan kerudung. Kakak ipar, kamu mengolok-olok orang lain dan mereka mengabaikanmu. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sen Subing tersenyum dan berkata kepada Tan Yun, naluri seorang wanita, gadis kecil ini menyukaimu. Omong kosong. Tan Yun menatap Sen Subing dengan tatapan kosong saat mengirim. Ketika Sen Subing hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, seorang wanita yang dikenalnya menangis dengan getir, ah. Kenapa, suamiku, ini Ruer. Sen Subing gemetar. Pergi, mari kita lihat apa yang salah dengannya. Sebelum suara Tan Yun jatuh, dia mendengar Suan Yuanrou menangis dan suara kesedihan dan kemarahan yang tidak biasa datang dari luar aula. Tan Yun, keluarlah untukku. Keluarlah padaku. Tiba-tiba, firasat buruk datang dari lubuk hati Tan Yun, mungkinkah dia, ingatannya pulih. Wajah Sen Subing langsung menjadi pucat, suamiku, aku khawatir ingatannya telah pulih, apa yang harus aku lakukan?
Apalagi yang bisa saya lakukan, hadapi dengan tenang. Apa yang harus datang selalu datang, saya menunggu hari ini, saya sangat lelah. Tan Yun menunjukkan jejak kesedihan di matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan menghilang dari udara tipis dari aula dan muncul di belakang naga emas dan singa. Segera setelah itu, Shen Subing, Zhen Ji, dan Fang Ziqing muncul entah dari mana dari belakang Tan Yun. Pada saat ini, Suan Yuanrou mengenakan Profound Sky Ice Armor dan memegang Profound Sky Ice Sword, berdiri voli di lautan awan di atas Golden Dragon dan God Lion. Dengan air mata, pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun, kamu binatang yang tidak tahu berterima kasih, aku akan membunuhmu. Desir-desir. Detik berikutnya, Tuoba Yingying, Tantai Xianer, Namong Yukin dan yang lainnya mendengar suara marah Suan Yuanrou, dan mereka semua terbang keluar dari aula tinggi surga. Pada saat yang sama, Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Linger, Suan Yuan Changfeng, Chu Xiaoxia, Tian Lao, Huang Fuloneli Chong orang yang penuh keraguan terbang keluar. Rower, apa yang kamu lakukan? Suan Yuan Haokong memandang Suan Yuanrou dalam kehampaan, dan berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, apa yang kamu gila? Kakak, apa yang kamu lakukan? Suan Yuan Changfeng dan Suan Yuan Linger berkata dengan ekspresi cemas. Dari mata Suan Yuanrou yang menatap Tan Yun, semua orang melihat niat membunuh yang tersembunyi. Di murid Safir Pembunuh, ada juga arti kebencian. Seolah ingin keram Tan Yun. Paman, saudara laki-laki ketiga, saudara perempuan kedua, serta Zhang Yihan, Zhang Yizong, naik. Suan Yuanrou tersedak, Tan Yun adalah musuhku yang tak tergoyahkan. Ruer, jangan menakuti pamanmu. Beritahu pamanmu apa yang sedang terjadi. Suan Yuan Haokong benar-benar panik. Dia memandang Tan Yun dan berkata dengan cemas, Yuner, kamu memiliki kekuatan magis yang hebat, lihatlah, apakah Rower dirasuki oleh sesuatu yang najis. Namun, jawaban Tan Yun selanjutnya membuat Suan Yuan Haokong berdiri di tempat, membuat Suan Yuan Haokong dan Suan Yuan Changfeng tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Tan Yun menegakkan dadanya, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Laksamana Suan Yuan, Ruer benar. Memang ada dendam antara aku dan dia. Jangan panggil aku Rower. Murid Suan Yuanrou memancarkan kilau haus darah, kamu membuatku mual. Tan Yun, kamu tidak sebaik orang kasar. Sebelum aku memikirkannya, kamu memelukku, menciumku, dan kata-kata manis yang kamu katakan kepadaku membuatku merasa bahwa kamu tidak tahu malu dan sangat kotor. Pada saat ini, Shen Subing juga benar-benar marah, Suan Yuanrou, biarkan aku membersihkan mulutmu. Meskipun saya tidak mengenal suami saya, apa yang terjadi dengan Anda sebelumnya, tetapi Shen Subing berjanji pada hidup saya bahwa suami saya jelas bukan tipe orang yang Anda sebutkan. Suan Yuanrou memegang pedang dan menunjuk Shen Subing, kamu juga wanita bau yang tak tahu malu, kamu seperti Tan Yun, keduanya. Tanpa menunggu kata-kata Suan Yuanrou, Tan Yun tiba-tiba berteriak. Suan Yuanrou, cukup, jika kamu mengatakan, aku tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak memikirkan kehidupan terakhirmu, ayahmu yang sudah meninggal, apa yang dia lakukan padaku? Tan Yun, jangan bicara tentang ayahku. Suan Yuanrou menggertakkan giginya dan berkata, pada awalnya, ketika kamu pertama kali memasuki alam Dewa Hongmeng, kamu menyembah tuanku sebagai gurumu, tetapi pada akhirnya kamu menipu tuanmu dan membunuh ayahku. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, Suan Yuanrou, kamu harus bertindak dengan hati nuranimu. Saya menipu tuan saya untuk menghancurkan leluhur saya. Saya katakan, ayahmu menerima saya sebagai murid. Ini sendiri adalah konspirasi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Suan Yuanrou memotong suaranya yang dingin. Orang tak tahu malu yang berubah menjadi benar dan salah. Bukti apa yang kamu miliki? Mengapa kamu memfitnah ayahku, memfitnah seorang guru yang dibunuh olehmu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya dan berkata, bukti telah dihancurkan oleh ayahmu. Kejahatan yang dia lakukan, takut akan terungkap, menghapus ingatanku. Cukup, Suan Yuanrou tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari Tan Yun saat ini. Dia memikirkan ayahnya yang sudah meninggal dan ras roh yang tak terhitung jumlahnya yang dibunuh oleh tentara surgawi dan Tan Yun. Dia bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Suan Yuanrou memegang pedang dan menunjuk Tuoba Yingying, bagaimana saya bisa mengatakan, kepala Anda patah, dan Anda masih bisa hidup kembali. Ternyata Anda adalah klan surgawi yang jahat,
yang membantu ras jahat, membantu Hongmeng Supreme untuk membantai klan surgawi dari ras spiritualku. Ketika Tuoba Yingying ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kamu tidak perlu mengatakannya, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata kita. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong, yang benar-benar berantakan, menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, apa yang kamu bicarakan? Paman, jangan bicara dengannya lagi. Jika kamu melakukan ini lagi, kami akan sangat ramah. Xuan Yuan Rou dengan dingin menatap Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan Linger dan berkata, apakah kalian semua tuli? Naiklah untukku. Oh, Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan Linger belum pernah melihat Xuan Yuan Rou begitu marah. Setelah secara tidak sadar menjawab, mereka naik ke udara dari belakang naga emas dan singa dan melayang di samping Xuan Yuan Rou. Oh, apa yang terjadi? Xuan Yuan Haokong meraung, dan berdiri dengan Zhang Yizong dan Zhang Yihan Qingyun, berdiri dengan Xuan Yuan Rou, Rower, katakan padaku, oke, apa yang kamu bicarakan? Xuan Yuan Ruxiang mengangkat bahu dan menangis, Paman, saya akan menceritakan sebuah kisah dan Anda akan mengerti. Dahulu kala, seorang pria muda naik ke alam Dewa Hongmeng dan menyembah pada Patriark Klan Roh pada waktu itu. Patriark Klan Roh adalah ayahku di kehidupan terakhir. Dan pemuda itu adalah Tan Yun, meskipun penampilannya telah berubah, namanya juga telah berubah, dan wilayahnya menjadi lebih rendah, tetapi saya tahu bahwa Tan Yun adalah Hongmeng tertinggi. Saat itu, Tan Yun adalah murid ayahku dan juniorku. Ayahku menganggapnya sebagai miliknya. Bahkan setelah dia tahu bahwa aku mencintainya, dia akhirnya mengizinkannya dan aku menikahinya. Tapi apakah kamu kenal pamannya? Xuan Yuan Rou tidak bisa menangis, pada malam menikah, dia benar-benar membunuh mentornya. Setelah membunuh ayahku, dia melarikan diri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ayahku memiliki kekuatan magis yang hebat, dan masih ada secercah sisa jiwa yang tidak berkurang. Ayah saya memberitahu saya sebelum dia meninggal bahwa Tan Yun mencoba menduduki hati ras roh saya, yaitu hati Hongmeng. Jadi, aku bersumpah untuk membunuhnya. Kemudian, dia ingin menyatukan alam Dewa Hongmeng, dan pasukan suku roh saya mati-matian berhenti. Pada akhirnya, suku roh dikalahkan, dan pasukan suku surga yang dia bawa hampir membunuh suku roh saya. Pada akhirnya, aku dibunuh secara brutal olehnya dengan pedang besar Dewa Pembunuh. Melihat Xuan Yuan Rou yang terisak-isak, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, aku tidak ingin mengintip ke jantung ras rohmu, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu percaya ayahmu? Juga, dengan pedang itu saat itu, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu sama sekali, aku hanya ingin menyakitimu. Pada saat itu, aku dipukul keras oleh murid-murid klan roh dan kehilangan akal sehat, jadi aku meleset. Pada saat itu, aku hanya ingin menyakitimu dengan serius, dan kemudian memberitahumu bahwa kejahatan ayahmu. Berhenti berbicara, Xuan Yuan Rou berkata dengan suara serak, air mata menetes dari benang yang putus, dan berkata pada dirinya sendiri. Tidak heran, ketika Anda menyerang kota yang ditinggalkan di masa lalu, Anda meninggalkan saya dengan surat yang mengatakan bahwa sesuatu antara Anda dan saya akan datang cepat atau lambat. Anda sudah tahu identitas saya sebagai reinkarnasi. Karena kamu tahu, mengapa kamu masih menerima perasaanku untukmu. Dalam kehidupan terakhir, kamu mengecewakanku dan kamu membunuhku. Dalam kehidupan ini, kamu masih bermain dengan perasaanku. Tan Yun, kamu benar-benar pantas mati. Xuan Yuan Rou tersedak dan berkata, tidak heran, ketika saya melihat pedang Excalibur Hongmeng di tangan Anda untuk pertama kalinya, saya merasa patah hati dan saya tidak bisa bernapas kesakitan. Ternyata itu menusuk jantung saya. Tidak heran, aku terluka parah dan dalam keadaan koma, kamu memanggil kakak perempuanku. Tidak heran, wow, ketika aku memanggilmu idiot, kamu bingung. Ternyata semua ini, saya disimpan dalam kegelapan, dimainkan oleh Anda dalam tepuk tangan. Xuan Yuan Rou, air mata Tan Yun mengalir di matanya, tidak seperti yang kamu pikirkan, sungguh tidak. Aku tidak bermain denganmu. Tidak masalah jika belum, kamu masih merasa berhutang budi padaku. Xuan Yuan Rou mencibir dan menangis, jangan berpikir bahwa kamu berada di tanah yang sepi, dan aku akan memaafkanmu untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Sudah kubilang, aku tidak akan melakukannya. Tidak akan pernah. Kebencian membunuh ayahku, kebencian meninggalkan kehidupan terakhirku, dan kehidupan klan jiwaku yang telah mati ribuan kali, lautan darah dan kebencian yang mendalam,
aku tidak akan pernah melupakan Xuan Yuanrou dalam kehidupan ini dan ini, kehidupan. Pada saat ini, Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap Tan Yun dan berkata, suamiku, ada sesuatu, aku ingin mengkonfirmasi denganmu. Kamu berkata, Tan Yun menjawab, setetes air mata lolos dari wajahnya. Suamiku, apakah kamu yakin ayah Xuan Yuanrou, patriark tua dari spirit Rache benar-benar mati? Sen Subing bertanya. Tan Yun mengangguk. Suami, tidak. Kata-kata Sen Subing membuat Tan Yun berdiri di tempat. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ada air mata di mata Sen Subing, setelah kamu meninggal tahun itu, ayahku meninggal untuk melindungiku. Ayahku memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa orang yang membunuhmu dengan berkolusi dengan si Yuan Supreme dan Chaos Supreme adalah, kata Sen Subing, dengan marah menunjuk ke Xuan Yuan Judo, itu ayahnya, patriark tua dari klan roh. Petik 2. Kamu berbicara omong kosong. Xuan Yuanrou tertawa marah setelah minum, edit, kamu terus mengedit. Xuan Yuanrou memegang pedang, menunjuk Tan Yun dan yang lainnya, tanpa jejak emosi dan berkata, Tan Yun, aku tahu, aku bukan lawanmu sekarang, dan aku tidak akan melawanmu dengan tegas sekarang. Tapi aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya pergi satu persatu. Istrimu, kerabatmu, aku akan membunuh mereka semua. Tunggu saja balas dendamku dari Xuan Yuanrou. Paman, Chang Feng, Linger, ayo pergi. Setelah Xuan Yuanrou berkata, Tuoba Yingying berkata dengan tajam, saudaraku, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, jika identitasmu terungkap, kita semua akan mati. Mendengar ini, Xuan Yuanrou sedikit bingung, dan dia tidak tahu mengapa Hongmeng Supreme, yang pernah mengguncang langit, menjadi Tan Yun dan jatuh ke titik ini. Namun, dia telah lama terpesona oleh kebencian, dan dia benar-benar tidak ingin bertanya lebih lanjut tentang Tan Yun. Wajah Xuan Yuanrou berubah, dan dia berkata dengan dingin, jangan biarkan aku pergi. Sekarang ingatan penguasa kota telah terbuka, jika kamu tidak khawatir tentang keselamatan pamanku, saudara laki-laki ketiga, dan saudara perempuan kedua, kamu benar-benar berpikir bahwa Xuan Yuanrou takut kamu tidak akan berhasil. Tan Yun, tapi aku sangat penasaran, mengapa orang tidak bisa mengetahui identitasmu? Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, karena, ketika saya adalah Hongmeng tertinggi, saya dibunuh oleh Chaos Supreme dan si Yuan Supreme selamanya. Dua raja besar di masa lalu mengutukku untuk memasuki siklus keabadian. Mendengar apa yang terjadi pada Tan Yun, Xuan Yuanrou merasakan sakit yang tak terkendali di hatinya. Tetapi rasa sakit semacam ini dengan cepat ditelan oleh kebencian, dan dia mencibir, kamu pantas mendapatkannya, kamu pantas mendapatkannya. Dosa apa yang pantas mendapatkannya? Xuan Yuanrou, kamu benar-benar tidak masuk akal. Sen Subing berkata dengan tajam, sudah kubilang, ayahmu tidak mati, Tan Yun lah ayahmu dan Chaos Supreme dan si Yuan Supreme bersama-sama membunuhnya. Kamu diam. Xuan Yuanrou berkata dengan dingin, ayahku masih hidup, bukankah aku tahu? Hahaha. Xuan Yuanrou mengejek, begitu, Tan Yun, kamu takut kekacauan tertinggi dan si Yuan tertinggi akan membunuhmu setelah mereka mengetahui bahwa kamu masih hidup, kan? Jangan khawatir, aku Xuan Yuanrou tidak akan mengkhianatimu, karena, Xuan Yuanrou berkata dengan nada dingin, karena, maka kamu akan mati terlalu ringan. Saat itu, kamu membunuh ayahku, membunuh sesama ras rohku, dosanya mengerikan. Xuan Yuanrou secara pribadi akan menerima pesananmu. Mendengar ini, penahanan amarah Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Xuan Yuanrou, aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya. Jika bukan temanku yang terbunuh olehmu, bagaimana aku bisa membalas dendam pada ras rohmu? Jangan lupa, karena doronganmu, satu-satunya muridku mengkhianatiku. Xuan Yuanrou tertawa dan berkata, apakah kamu marah? Hahaha, ya, saya menghasut Lingxia Tianzun, tetapi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jika dia benar-benar menganggapmu sebagai tuan, bagaimana dia bisa mengkhianatimu di bawah hasutanku? Adapun teman baikmu Li Zhenghao, aku membunuhnya, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Tan Yun, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, lain kali aku bertemu, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Paman, ayo pergi. Tan Yun berkata, bahkan jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus meninggalkan tanah kosong itu bersamaku.
Suan Yuan Roufu tersenyum, siapa kamu aku? Sekarang setelah ingatanku pulih, apakah kamu pikir tempat yang sepi dapat menghentikanku untuk pergi? Pada saat ini, Suan Yuan Haokong menatap Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Kakak, aku tidak ingin dipisahkan dari Xiao Shu. Cangkang Suan Yuan Linger sedikit mematahkan bibir bawahnya, dan dia menatap Chu Xiao Sha di belakang singa Dewa Naga Emas, matanya yang indah dipenuhi air mata. Suan Yuan Rou memandang Chu Xiaoshu dengan dingin, jika kamu ingin bersama saudara perempuanku yang kedua, kamu harus menarik garis yang jelas dengan Tan Yun, jika tidak, kamu tidak akan pernah ingin bersama Linger. Mendengar itu, ketika Chu Xiaosha hendak berbicara, Tan Yun berkata, Xiaosha, apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu saat itu? Chu Xiaosha tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya basah. Bos, Anda bertanya kepada saya saat itu, jika saya menikahi Linger dan Anda dan keluarga Suan Yuan menjadi musuh, bagaimana saya harus memilih? Aku mengatakan bahwa jika kamu memilih antara kamu dan Linger, aku akan melindungi Linger karena aku mencintainya. Tapi aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika hanya ada satu cara untuk memilih, aku akan melindungi Linger dengan hidupku, dan aku akan meminta maaf padamu dengan kematian. Suan Yuan Linger dalam kehampaan, mendengarkan kata-kata Chu Xiao, meneteskan air mata dari matanya. Bos, adik laki-laki, aku akan meminta maaf dengan kematian. Tolong izinkan Linger mengambil tubuhku. Setelah itu, Chu memandang Suan Yuan Linger dengan semangat tinggi dan berteriak, Linger, jika ada kehidupan setelah kematian, aku masih akan mengejarmu. Bos, aku akan selalu menjadi adikmu yang paling setia. Dengan mengatakan itu, Chu Xiao dengan bebas mengangkat tangannya dan menamparkan Tian Ling Gai-nya dengan keras. Kejar? Jangan. Suan Yuan Linger mengeluarkan tangisan yang menusuk hati. Wow, Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan kanan yang difoto oleh Chu Xiaosha. Bos, kamu. Tan Yun memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama Chu Xiaosha, matanya berangsur-angsur menjadi basah dan suaranya sedikit serak. Dalam hatiku, kamu bukan adik laki-lakiku, tetapi saudara laki-lakiku. Sebenarnya, ketika aku menanyakan kata-kata ini padamu saat itu, aku mengira akan ada hari ini. Terus terang, aku tidak tahan denganmu. Tapi, kata Tan Yun dengan setetes air mata jatuh dari sudut matanya, namun, Anda memiliki hak untuk memilih kebahagiaan. Saya dengan tulus berharap Anda dan Linger menjadi tua bersama, jika Anda bisa, kapan Anda menikah? Meskipun tidak nyaman bagi saya untuk pergi, tetapi, ingatlah untuk memberi tahu saya. Adikku sayang, pergilah. Mendengar itu, Chu Xiaosha menangis seperti anak kecil. Bos, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Chu Xiaosha tersedak beberapa kali, jika aku tidak memilikimu, aku mungkin sudah mati di hutan belantara. Tanpa kebaikan Anda yang luar biasa, bos, di mana saya hari ini? Tan Yun mewarnai matanya dengan air mata, dan memberi Chu Xiaosha pelukan beruang besar, ayo pergi, hargai itu. Chu Xiaosha meninggalkan lengan Tan Yun dan berlutut di punggung naga emas dan singa, di depan Tan Yun. Apa yang kamu lakukan? Bangun. Ketika Tan Yun ingin membantu Chu Xiaosha, dia ditolak oleh Chu Xiaosha. Bos, kamu memiliki kebaikan untuk menemukan kembali adikmu. Kamu harus menerima hadiah ini. Berbicara tentang Chu Xiaosha membungkuk pada Tan Yun. Melihat pemandangan ini, Shen Subing dan yang lainnya semua tergerak. Setelah Tan Yun membantu Chu Xiaosha naik, Chu Xiaosha mengeluarkan 10 cincin peri yang diisi dengan batu surgawi dari cincin peri, dan menyerahkannya kepada Tan Yun, air mata mengalir di wajahnya dan berkata, Bos, ini semua yang Anda dapatkan dari penjualan, dari alkimia. Batu abadi. Kamu simpan saja, adikku sudah pergi, ingat, kamu akan menjadi bos untuk 1 hari, dan bos seumur hidup. Setelah itu, Chu Xiaosha naik ke langit dan berdiri bersama Suan Yuan Linger. Setelah Suan Yuan Rou mendengus ke Chu Xiaosha, dia memandang Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng, dan Linger dan berkata, ayo pergi. Kakak, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Bingshan. Suan Yuan Changfeng tiba-tiba berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu bahwa Tuoba Yingying adalah klan surgawi? Apa artinya? Suan Yuan Rou menatap Suan Yuan Changfeng, klan surgawi, tidak ada hati sama sekali. Wanita tak berperasaan, tidak peduli seberapa baik kamu padanya,
apa gunanya tergila-gila? Untuk Xuanyuan Changfeng, berita ini tidak kurang dari baut dari biru, dan dia merasa pusing di kepalanya. Dia menatap Tuoba Yingying tanpa tuan, apakah yang dikatakan saudara perempuanku itu benar? Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Mungkin Tuoba Yingying yang memikirkan berbagai cara Xuanyuan Changfeng memperlakukannya di masa lalu. Pada saat ini, dia tidak memperlakukan Xuanyuan Changfeng dengan dingin lagi. Tuoba Yingying memandang Xuanyuan Changfeng dengan mata lembut, menganggukkan kepalanya, kakakmu benar, aku tidak punya hati. Kamu melupakanku. Mendengar ini, Xuanyuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, saya pikir juga, tetapi saya telah mencintaimu selama lebih dari 60 tahun di dunia luar, dan istana telah mencintaimu selama ratusan ribu tahun. Bagaimana saya bisa mengatakan untuk melepaskan perasaan ratusan ribu tahun? Pada saat ini, Xuanyuan Changfeng menjadi lebih gigih dari sebelumnya, menatap Tuoba Yingying dengan penuh kasih, kamu tidak punya hati, tetapi kamu memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Saya bertanya kepada Anda, apakah tidak ada yang pernah memiliki cinta antara pria dan wanita surgawi Anda? Aku pergi, Bingshan, aku harap kamu menjawabku dengan jujur. Melihat mata tulus Xuanyuan Changfeng, Tuoba Yingying akhirnya mengangguk, meskipun klan surgawi kami tidak memiliki hati, kami memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Ada juga cinta di antara klan surgawi. Petik 2. Tapi, tidak pernah punya perasaan dengan manusia, Changfeng, aku tahu kamu baik padaku. Tapi kami benar-benar tidak pantas. Xuanyuan Changfeng menatap Tuoba Yingying, matanya berharap, kami telah bersama begitu lama, apakah kamu tidak merasakan apa-apa untukku? Non-vegetasi, latihan yang kejam menjadi sempurna. Tuoba Yingying ingat dalam benaknya bahwa Xuanyuan Changfeng menyebut dirinya penampakan gunung es berkali-kali. Dia menyadari bahwa dia tidak terlalu mengganggu untuk beberapa waktu. Berpikir bahwa Xuanyuan Changfeng akan pergi, mata indah Tuoba Yingying menunjukkan sentuhan kesedihan, dan dia terdiam. Kesedihan di matanya jelas ditangkap oleh Xuanyuan Changfeng. Xuanyuan Changfeng dengan hati-hati berkata, kamu tidak tahan denganku. Tuoba Yingying menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Kalimat, saya tidak tahu, membuat Xuanyuan Changfeng merasa bahwa tidak peduli berapa tahun menunggu tidak sia-sia. Setidaknya dia tidak dengan tegas dan kejam memveto perasaannya tentang dirinya seperti sebelumnya. Saya mengerti. Xuanyuan Changfeng menghela nafas lega, matanya terpaku, Bingshan, ingat, aku akan selalu merindukanmu dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada, aku akan sangat mencintaimu. Aku tidak peduli dengan keluhan antara kamu dan saudara perempuanku, aku hanya tahu bahwa aku akan menunggumu selama sisa hidupku dan menunggu. Bahkan jika aku menunggu sampai langit tua, aku rela, karena aku sangat mencintaimu. Bingshan, ingat, jika kamu tidak menikah, aku tidak akan pernah menikahi Xuanyuan Changfeng dalam hidup ini. Mendengar itu, wajah Xuanyuan Rou sangat jelek. Tapi Tuoba Yingying yang ingin menolak kata-kata Xuanyuan Changfeng muncul di bibirnya, dan dia bahkan tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba dia tidak ingin mengatakannya. Pada akhirnya, Tuoba Yingying menyaksikan Xuanyuan Changfeng diam-diam, sampai dia menyaksikan Xuanyuan Rou, Xuanyuan Haokong dan yang lainnya pergi. Tan Yun melihat ke belakang Xuanyuan Rou, dan tiba-tiba berteriak, Rower. Perasaanku padamu di kehidupan terakhir adalah benar, dan begitu juga kehidupan ini. Setelah waktu yang lama, Xuanyuan Rou Liying melakukan tendangan voli, lalu tiba-tiba menoleh ke belakang, suara yang merdu dan kejam, bukti apa yang kamu berikan? Waktu, aku akan menggunakan waktu untuk membuktikannya. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Waktu, hahaha. Xuanyuan Rou mencibir, saya tidak butuh waktu, jadi izinkan saya memberi Anda kesempatan untuk membuktikannya. Tan Yun sangat gembira, katakan. Kemudian, kata-kata Xuanyuan Rou mengejutkan Tan Yun. Gunakan hidupmu. Xuanyuan Rou berkata dengan dingin, jika kamu membunuh dirimu sendiri di tempat, aku akan percaya apa yang kamu katakan, bagaimana? Tan Yun memejamkan mata dan mengepalkan tinjunya, benar-benar ingin berjongkok. Tapi dia tidak bisa melakukan ini. Saya memiliki kerabat dan istri, saya bertanggung jawab kepada mereka. Saya membawa lautan darah dan kebencian yang mendalam, dan saya tidak bisa melakukannya dengan egois. Tan Yun perlahan membuka matanya, air mata mengalir di pupil bintangnya, aku ingin memotong rumput sendiri, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Perasaan Tan Yun yang sebenarnya terungkap,
tapi mata Suan Yuanrou mengejek dan menghina. Pada akhirnya, kelembutan Suan Yuan Haokong dan yang lainnya, secara bertahap menghilang ke langit, menghilang ke pandangan Tan Yun. Ah! Tan Yun mengepalkan tinjunya, mengangkat kepalanya dalam kesedihan dan melolong, tinjunya mengenai dadanya. Aku melihat wanita tercinta pergi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas apa yang dia katakan itu benar, tetapi dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Membencinya. Tidak, Tan Yun tidak membencinya. Terlepas dari prosesnya, dia membunuhnya dengan tangannya sendiri saat itu. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun dekaden. Ketika dia berbalik dan berjalan menuju kuil Tao Ling Qiao di punggung singa, air mata jatuh dari wajahnya yang tampan dan menyakitkan. Tak berdaya, Tan Yun tidak pernah tak berdaya. Dia takut bahkan jika dia menaklukkan surga di masa depan, dia tidak akan bisa bersatu kembali dengan cermin pecah Suan Yuanrou. Suami, Sen Subing menatap punggung Tan Yun yang gemetar dan memanggil dengan lembut. Subing dan Yukin, kamu tidak perlu khawatir tentang aku ingin sendirian. Pria besar itu, dan kemudian terbang menuju Gunung Tandus Tiga Jari. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia menghilang dari pandangan semua orang dan muncul di lantai 48 Aula Tao Ling Qiao. Dia cemas dan sedih, dan dia kesakitan. Pada saat yang sama, Suan Yuan Sok Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng, Linger, Chu Xiaosha, Zhang Yihan, dan Zhang Yizong terbang dalam kehampaan. Engah, Suan Yuanrou, yang pucat, tiba-tiba berusaha keras. Rower, ada apa denganmu? Suan Yuan Haokong berkata dengan khawatir. Suan Yuanrou menahan sakit hati yang menyakitkan, dan berkata dengan senyum yang kuat, Paman, jangan khawatir tentang saya baik-baik saja. Kamu bilang tidak apa-apa setelah kamu seperti ini. Suan Yuan Haokong berkata dengan sedih. Paman, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Suan Yuan Judo berkata, oh, iya, saya telah memulihkan ingatan saya sekarang. Ini adalah tempat yang sepi, dan saya tidak bisa terjebak. Kamu pertama-tama kembali ke kota abadi langit besar. Aku akan menghabiskan beberapa tahun mengamati struktur tanah yang ditinggalkan, dan kemudian aku akan menemukan cara untuk pergi dan membawamu pergi. Kemudian, setelah Suan Yuan Haokong dan yang lainnya pergi, Suan Yuanrou melihat sekeliling pegunungan yang sepi dan hutan tua. Dia terbang ke bawah di pegunungan dengan putus asa, tidak dapat bersandar pada batang pohon, dan perlahan-lahan berjongkok. Suan Yuanrou, menangis saja jika kamu ingin menangis. Setelah menangis, kamu harus menjadi kuat dan berani. Suan Yuanrou bergumam pada dirinya sendiri, memegangi kepalanya dengan tangan selembut tanpa tulang, dan menangis di tanah. Dia menangis untuk waktu yang lama. Ketika air matanya mengalir dan matanya bengkak karena air mata, dia tampak seperti gadis yang kesepian, menghadap matahari terbenam, dan mulai menjelajahi tanah yang sepi. Dia sangat percaya bahwa, sebagai patriark klan roh, dia adalah yang paling mungkin menjadi Hongmeng tertinggi. Saat dia membuka ingatannya, dia tahu bahwa, seperti yang dia katakan, di tempat yang sepi, dia tidak bisa menjebak dirinya sendiri. Tan Yun, keberadaanku akan menjadi awal dari mimpi burukmu. Tan Yun, kamu bahkan tidak tahu. Aku bisa menghindari pedang itu di masa lalu, tapi aku tidak menyembunyikannya. Aku berharap kamu memiliki perasaan sedikit pun untukku, tetapi kamu menikamku dengan pedang dingin, hati. Petik 2. Aku membencimu. Aku membencimu. Tahun-tahun telah berlalu, dan 1 tahun 3 bulan telah berlalu dalam sekejap. Tan Yun perlahan bangkit dari Aula Ling Qiao Dao, dengan napas panjang, menghilang dari udara tipis di detik berikutnya, dan muncul di belakang naga emas, dewa, singa dan singa sambil tersenyum. Dia memandang ketujuh istri yang matanya penuh kekhawatiran dan berkata, maaf, periode waktu ini membuatmu khawatir. 7 wanita Sen Subing setuju untuk tidak menyebut Suan Yuanrou di depan Tan Yun di masa depan. Pada saat ini, mereka menatap Tan Yun dan tersenyum. Suamiku, selama kamu baik-baik saja, kita akan baik-baik saja. Gongsun Ruoxi melangkah maju untuk merapikan jubah ungu Tan Yun yang tertiup angin. Iya, Tan Yun menundukkan kepalanya, dan setelah ciuman panjang di dahi Gongsun Ruoxi, dia bertanya, pria besar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Gunung Tandus Sanzi? Tuan, saya akan tiba dalam 10 hari. Jin Long Singa mengucapkan kata-kata. Pertempuran berubah menjadi bintang, 10 hari kemudian.
Seperti naga dan singa emas raksasa seperti kilat, mengepakkan sayapnya untuk menutupi langit, ia berlari kencang menuju Gunung Tandus. Gunung yang sunyi ini, seperti tangan raksasa dengan 3 jari yang tumbuh dari tanah, meraih ke arah lautan awan. Dari kejauhan, itu cukup menakjubkan. Puncak ini adalah Gunung Tandus 3 jari. Tidak lama kemudian, naga emas dan dewa singa bersila di lautan awan di atas Gunung Tandus berjari 3. Kera tua, serahkan padamu, tarik gunung untukku, perintah Tan Yun. Kak, ayo, kera pembunuh langit tersenyum. Apakah kamu ingin aku membantumu? Raja Tian Luolongqiong, yang telah menyempurnakan Golden Armor Rhino dan Beast Pill, berkata dengan kasar, saya merasa kuat sekarang. Berhenti bicara omong kosong, apakah aku butuh bantuanmu? Kera setan pembunuh langit membenci Tian Luolongxiong Wang. Hei, bagaimana kamu berbicara? Xiao Bai, seorang gadis dengan rok putih yang berubah menjadi bentuk manusia, menjulurkan pinggangnya dan menatap keras Kei Killer, kakak Longqiong ingin membantumu, kamu masih memperlakukannya seperti itu. Cek gading-gading. Sky Slaughter AP menamparkan bibirnya, Xiao Bai, aku berkata bahwa kamu dan beruang ini memiliki kaki. Kamu masih tidak mengakuinya, kan, sekarang. Kamu berteriak padaku lagi, bukan? Kasihan Siang Qiu. Raja beruang Tian Luolong menatap kera iblis pembunuh surga, kamu tidak diizinkan menggertak Little White Sister, jika tidak. Kalau tidak, apa? Pembunuh langit tiba-tiba melambaikan tongkat hitam di tangannya, menakuti Raja beruang naga. Tian Luo, dan berkata sambil tersenyum, jika tidak, saya akan meminta maaf untuk Xiao Bai. Saudara Longqiong, mengapa kamu melakukan ini? Jangan takut, itu aku. Xiao Bai cemberut, tidak puas. Yah, berhenti membuat masalah. Tan Yun berkata, kera tua, berbisnislah. Oke, kera pembunuh surga menyingkirkan tongkat hitam di tangannya, dan segera melompat turun dari punggung naga emas dan singa, berubah dari kehampaan menjadi raksasa setinggi 3000 meter, dan terbang di bawah tandus 3 jari, gunung. Memukul, bangun aku. Kera iblis pembunuh surga memiliki kedua telapak tangan dan cakar, menusuk dalam ke dinding batu, dan segera, dengan raungan keras, itu dengan kasar menjungkir balikan gunung tandus 3 jari. Tuan, benar-benar ada formasi teleportasi raksasa di sini. Sky Killer AP berseru dengan penuh semangat. Naga emas dan singa membawa Tan Yun dan yang lainnya, menukik ke bawah, dan terbang di samping kera iblis. Tan Yun berdiri di atas kepala singa dan melihat ke bawah. Memang ada susunan teleportasi dengan radius ribuan kaki di depan matanya. Pengorbanan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, token biru yang membuka arai teleportasi terbang keluar dari cincin peri, dan saat itu melayang di atas arai teleportasi, token itu meledak menjadi cahaya biru. Saat cahaya cian bersinar pada susunan teleportasi, tirai cahaya terang meledak ke langit. Tan Yun tidak segera memasuki formasi teleportasi, tetapi melihat ke kejauhan, dengan tatapan khawatir di matanya. Sen Subing tampaknya telah melihat apa yang dipikirkan Tan Yun, dan dia berkata dengan lembut, suamiku, ayo masuk, kamu tidak perlu khawatir tentang Suanyuan Rou. Dia telah mendapatkan kembali ingatannya, dan tanah kosong tidak bisa menahannya. Iya, Tan Yun menghela nafas dan memandang semua orang, semuanya, mari kita biarkan pengawas pergi dulu, dan kemudian kita akan mengikuti. Untuk menutupi mata dan telinga orang, kamu sementara akan memasuki Aula Tao Ling Qiao, membawaku ke Tongtian Xiancheng, dan kemudian meninggalkan Tongtian Xiancheng. Saat aman, aku akan membiarkan semua orang keluar. Setelah itu, semua orang memasuki High Heaven Hall. Setelah Tan Yun meminta jiwa kaisar dan 9 kaisar lantai 48 untuk keluar dari rahim, dia menggunakan murid surgawi Hong Meng dan berkata tanpa ragu, setelah Anda kembali ke rumah Jiu Tianxian, beritahu Kaisar Jiu Tianxian bahwa tanah yang ditinggalkan telah dihancurkan olehmu. Dan dalam proses menghancurkan tanah terbengkalai, kamu terpengaruh dan tubuhmu hancur. Setelah kamu menyelesaikan ini, kamu terbang ke Abu dan musnah sendiri. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Komandan membuat jiwa kaisar dan janin kaisar terlihat kusam dan berkata, dengarkan dengan jelas. Masuk, perintah Tan Yun. Iya, setelah jiwa kaisar dan janin kaisar merespons, mereka terbang dalam formasi teleportasi dan menghilang. 3 hari kemudian, Tan Yun terbang ke susunan teleportasi, dan kemudian menghilang dari udara tipis. Tahun-tahun berlalu, 8 bulan dan 27 hari kemudian. Komandan melewati susunan teleportasi,
tiba di kota abadi Tongtian, dan kemudian pergi. 3 hari kemudian, Tan Yun, yang telah diangkut di terowongan ruang waktu selama 8 bulan, tiba-tiba kehilangan rasa pusing di benaknya. Dia membuka matanya, tetapi melihat dirinya muncul di aula ruang waktu yang tingginya ribuan kaki. Melihat kuil waktu dan ruang yang familiar, mata Tan Yunsing memancarkan niat membunuh yang dingin. Karena dia memikirkan peri Jenderal Wan Baoshan yang dia temui ketika dia naik ke alam 9 surga Hongmeng saat itu. Saat itu Wan Baoshan mempermalukan dirinya sendiri, dan akhirnya dihentikan oleh Ouyang Qianqian, yang melihat jalan yang tidak rata. Setelah Ouyang Qianqian menghentikannya, dia mengajar Wan Baoshan dengan kata-kata. Wan Baoshan meminta seorang prajurit abadi untuk membawanya ke aula ruang waktu ini, dan kemudian dia melewati susunan teleportasi di sini, berteleportasi di terowongan ruang waktu selama 8 bulan, dan kemudian secara acak diteleportasi ke tanah terbengkalai, bertemu Chu Xiaoxia. Meskipun lebih dari 80 tahun telah berlalu sejak masalah ini. Tapi Tan Yun ingat bahwa tentara abadi yang mengawalnya, mempermalukan dan mengutuk dirinya sendiri. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menghancurkan Wan Baoshan dan prajurit peri itu. Ada seringai di sudut mulut Tan Yun, 80 tahun yang lalu, saya adalah seekor semut di depan banyak orang. Tapi sekarang, aku bahkan tidak takut dengan kekuatan kerajaan Kaisar ke-8. Wan Baoshan, dan prajurit peri itu, kuharap kamu masih di luar. Begitu Tan Yun berbicara, dia dengan ringan menginjak kaki kanannya, dan tiba-tiba, susunan teleportasi di bawah kakinya ditutupi dengan celah jaring laba-laba. Segera, Tan Yun keluar dari kuil ruang dan waktu, dan muncul di barisan teleportasi dengan radius ribuan mil seperti kotak raksasa. Alasan mengapa Tan Yun tidak berubah adalah karena dia sudah cukup tidak berguna. Mulai sekarang, selama Anda berada di alam 9 surga Hongmeng selama 1 hari, Anda tidak akan lagi menyamar. Sekarang Tan Yun sangat ambisius, sangat mendominasi. Tan Yun berdiri di formasi teleportasi di alun-alun besar, melihat ke atas, tidak ada seorang pun, peri Jenderal Wan Baoshan telah pergi. Tan Yun tiba-tiba teringat bahwa komandan telah mengatakan bahwa kekacauan tertinggi dan si Yuan tertinggi telah memerintahkan agar para biksu dari alam fana dilarang untuk naik. Dengan cara ini, Wan Baoshan secara alami meninggalkan kota abadi Tongtian. Ibu, nasibkan nasibmu. Tan Yun berpikir dengan kejam di dalam hatinya, dan melayang ke udara. Dia terbang keluar dari formasi teleportasi raksasa, dan terbang menuju kota Zhongfang, kota Tongtian Immortal, yang berjarak 800 juta sen. Alasan mengapa dia akrab dengan jalan secara alami karena Tan Yun dulunya adalah Hongmeng Supreme. Untuk 9 dewa Hongmeng, Tan Yun tidak tahu tempat apapun, tetapi dia telah mengunjungi semua kota penting di 9 dewa. Meskipun sebagian besar bangunan di kota telah diganti setelah bertahun-tahun, Tan Yun masih ingat tata letak kota. Oleh karena itu, apalagi Hongmeng Nine Heavens Realm, dia tahu segalanya tentang tata letak kota utama dari 8 Hongmeng Realm lainnya. Dia tahu lebih baik bahwa kota abadi Tongtian, salah satu dari 10 kota terbesar di alam 9 surga, adalah kota raksasa dengan luas 5 miliar sen. Kota besar itu sebesar 25 kota Suanyuan. Tan Yun meluncur melalui jalan-jalan kota abadi Tongtian, dan bertemu dengan keabadiannya, semuanya menyerah. Karena alam abadi 9 surga Hongmeng adalah tempat di mana yang kuat menghormati yang kuat, yang abadi tidak dapat melihat kultivasi Tan Yun, jadi mereka secara alami sangat menghormati Tan Yun. Tan Yun tiba di kota Tongtian Fang tanpa hambatan. Tan Yun tidak takut, seseorang akan mengenalinya. Lagi pula, kecuali peri Jenderal Wan Baoshan dari Istana Abadi 9 Surga dan tentaranya, hanya Ouyang Qianqian yang pernah melihatnya di seluruh kota abadi Tongtian. Dia tidak berpikir dia bisa bertemu Ouyang Qianqian dalam kerumunan besar ini. Tan Yun melakukan perjalanan melalui kota Tongtian Fang, di mana terdapat banyak paviliun. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa ada toko bernama Ice and Fire Double Pavilion di kota Fang, yang dinamai berdasarkan jenis api tertinggi dan terlengkap. Selain itu, ada toko bernama Pavilion Artefak Suci Peerless. Di antara senjata ajaib yang dijual, ada artefak subsakral terbaik dari berbagai atribut. Tapi harganya sangat tinggi. Tan Yun tidak peduli dengan harganya. Tujuannya datang ke kota Tongtian Fang kali ini adalah untuk melihat apakah ada api tingkat tinggi. Selain itu, belilah beberapa senjata ajaib dengan atribut berbeda untuk orang-orang di sekitar Anda. Saat ini, di antara 7 istri Tan Yun,
hanya Namong Yukin yang memiliki pedang dewa prasejarah, pedang prasejarah. 6 istri lainnya tidak memiliki senjata ajaib. Selain itu, orang-orang lain di sekitarnya, hanya Fang Ziqing yang memiliki niat asli dari pedang ilahi yang telah dia sempurnakan untuknya di masa lalu, dan Sue Zian memiliki pegangan pedang ilahi 5 elemen, dan tidak ada orang lain yang memilikinya, senjata ajaib. Tentu saja, apakah itu Excalibur Fang Ziqing, atau Sue Zian, Excalibur Namong Yukin, Excalibur Hongmeng termasuk Tan Yun dan Eleven Hongmeng Excalibur, meskipun mereka dikenal sebagai Excalibur, pada kenyataannya, peringkat pedang ilahi mereka jauh di atas senjata ilahi. Telah mencapai titik artefak tertinggi. Anda tahu, di atas alat sub ilahi adalah alat ilahi. Artefak di sini secara kolektif disebut artefak orde pertama. Artefak suci dibagi menjadi tingkatan 1 sampai 12. Di atas tingkat ke-12, ada artefak berdaulat manusia, artefak berdaulat surgawi, dan artefak berdaulat dewa, dan akhirnya artefak tertinggi. Segera Tan Yun memasuki paviliun artefak suci tak tertandingi. Untuk penyesalan Tan Yun, meskipun toko ini memiliki senjata sihir yang lengkap, itu sama dengan apa yang saya dengar. Senjata sihir tingkat tertinggi adalah artefak subsakral, bahkan bukan artefak tingkat pertama. Tan Yun menghabiskan hampir semua batu abadi dan membeli sub Excalibur tertinggi untuk semua orang. Setelah itu, Tan Yun pergi dengan tatapan hormat dari penjaga toko. Sebagai bendahara alam suci kaisar tingkat 12, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak melihat basis kultivasi orang ini, dia pasti dewa kerajaan kaisar. Menjual begitu banyak senjata ajaib dalam satu hari benar-benar hebat." Pada saat ini, bayangan indah jatuh dari langit dan berubah menjadi gadis rok biru. Gadis muda itu berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dengan postur lordotik, rambut hitam panjangnya terurai di bahu depannya. Dia memiliki wajah yang tak tertandingi, sangat cantik sehingga pria manapun tidak bisa tidak ingin melihatnya. Jika Tan Yun melakukan ini lagi, dia pasti akan mengenali bahwa gadis dengan rok biru di luar paviliun artefak Peerless tidak lain adalah Ouyang Qianqian, salah satu dari 4 wanita cantik di alam 9 surga. "Nona, apakah kamu menangis?" Penjaga toko berusia 80 tahun itu mengerutkan kening. "Paman Zhang, aku tidak menangis." Mata Ouyang Qianqian menangis, "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin kembali ke mansion Tuan Kota. Aku ingin tinggal bersamamu sebentar. Jika ayah saya datang kepada saya, Anda mengatakan Anda belum melihat saya." Setelah meninggalkan hukuman, Ouyang Qianqian melangkah ke dalam kabinet. Seolah memikirkan sesuatu, Zhang Sanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, kehidupan wanita muda itu benar-benar pahit." Kemudian, Zhang Sanfeng memasuki paviliun dan datang ke lantai 9, di luar kesepakatan di mana Ouyang Qianqian sering tinggal. Zhang Sanfeng mengetuk pintu dan berkata, "Nona, apakah nyaman bagi budak tua untuk masuk?" "Iya," suara Ouyang Qianqian terdengar di akot. Setelah Zhang Sanfeng masuk, dia menghela nafas, "Nona, apakah Anda bertengkar dengan tuan Anda karena pernikahan Anda?" Tuan di mulutnya adalah Ouyang Duantian, penguasa kota abadi Tongtian. Mendengar kata pernikahan, Ouyang Qianqian menekan bibirnya, air matanya menggelegak. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. "Nona, budak tua itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan." Zhang Sanfeng menghela nafas. "Paman Zhang, sejak aku masih muda, hanya kamu yang menjadi yang terbaik bagiku. Aku bahkan curiga bahwa aku adalah ayah kandungku sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan ini?" Ouyang Qianqian berkata semakin sedih. "Merindukan." Zhang Sanfeng menghela nafas, "Nona, Anda juga tahu bahwa hari ini berbeda. Di masa lalu, Kaisar Abadi 9 Surga memiliki 9 putra, dan orang yang paling tidak menghargainya adalah 9 tuan muda Fang Rulong. Tapi, jika dipikir-pikir, 8 saudara laki-laki Fang Rulong semuanya mati secara misterius satu demi satu. Pada akhirnya, mereka semua mati sebelum dia menjadi tuan muda. Nona, Fang Rulong tidak mudah. Jelas itu dia, yang telah lama ingin menjadi Kaisar Abadi 9 Surga, bahkan 8 saudara lelakinya tidak akan melepaskannya. Di masa lalu, sebelum Kaisar Abadi 9 Surga menjadi dewa, dia takut pada tuannya 3 poin. Meskipun kamu adalah tunangan Fang Rulong, merindukanmu, alasan mengapa tuannya setuju adalah tindakan yang bijaksana. Tapi sekarang berbeda, anjing tua itu telah naik. Fang Rulong telah berhasil naik tahta.
Dia kejam dan akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mencapai tujuannya. Yang lebih menakutkan adalah meskipun dia adalah peringkat ke-11 Kaisar Agung, dikatakan bahwa dia tidak takut menantang kekuatannya. Kekuatan super di tingkat ke-12 Kaisar Agung. Tuan benar, dia tidak punya pilihan sekarang, hanya untuk setuju bahwa kamu dan Kaisar Abadi Jiutian akan menikah dalam 3 tahun. Dengan kata lain, bahkan jika Fang Rulong tampan, dia selalu seekor anjing. Siapa yang ingin menikahi putrinya dengan seekor anjing? Juga, Nona, Anda juga telah melihat bahwa, begitu Fang Rulong menjadi tahta, dia memerintahkan diaken rumah Jiu Tianxian untuk menghancurkan tanah yang ditinggalkan dan puluhan miliar orang mati. Ini benar-benar kejam. Tujuan sebenarnya dari kejadian ini, tuannya juga menyebutkan kepada budak tua itu, dia ingin mengejutkan tuannya dengan masalah ini. Jika tuannya tidak setuju dengan pernikahan antara Anda dan Kaisar Abadi Jiutian, Tongtian Xiancheng akan berakhir dengan cara yang sama, sebagai tanah terlantar, apa? Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria parubaya dengan wajah karakter Cina berambut abu-abu melangkah ke dalamnya. Orang ini bukan orang lain, tetapi Ouyang Duantian, penguasa kota abadi Tongtian. Budak tua telah melihat tuannya. Zhang Sanfeng membungkuk dalam-dalam ke arah Ouyang Duantian. Tidak perlu sopan. Setelah Ouyang Duantian mengangguk, dia memandang Ouyang Qianqian, "Putri, untuk ayah, aku tahu kamu akan datang ke sini." Baru saja, ayahku mendengar apa yang dikatakan Sanfeng. Dia benar. Fang Rulong kejam dan kejam. Tanpa menunggu, Ouyang Qianqian tersedak, "Tapi, apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan kebahagiaan putrimu?" Mendengar ini, Ouyang Duantian terdiam lama dan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayah telah mengetahuinya dengan jelas, aku tidak bisa menyesali ibumu yang sudah meninggal. Kamu tidak ingin menikahi Kaisar Abadi 9 Surga, lari saja." Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba, "Saya berpikir untuk melarikan diri dari pernikahan, tetapi apa yang Anda lakukan jika saya pergi, ayah? Apa yang harus saya lakukan dengan Tongtian Xiancheng? Bagaimana jika Kaisar Abadi Jiutian benar-benar menentangmu dan Tongtian Xiancheng?" Pada saat ini, Ouyang Qianqian sangat tersentuh. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa dia telah salah paham tentang ayahnya. Ada rasa dingin yang dalam di mata Ouyang Duantian. "Jangan khawatir, kamu bisa menyerahkan sisanya kepada ayahmu. Datang ke sini untuk ayah." Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi panik, "Tidak, ini terlalu berbahaya, aku tidak bisa melarikan diri." Ouyang Duantian memegang tangan Ouyang Qianqian dan tersenyum meyakinkan padanya, "Putri konyol, bahkan jika kamu mundur 10.000 langkah, bahkan jika ayahmu tidak bisa mengatasinya, kamu pikir Kaisar Abadi 9 Surga, dia benar-benar berani menjadi ayah." Petik 2. Jangan lupa bahwa menjadi seorang ayah adalah kekuatan besar dari ranah Kaisar ke-12. Itu sudah berdiri di atas kekuatan alam abadi 9 surga Hongmeng. Fang Rulong memiliki kekuatan tantangan lompatan, yang tidak buruk, tetapi dia mungkin belum tentu menjadi lawan ayahnya. Juga, di alam 9 surga yang luas, hanya ada 10 kota raksasa secara total, dan dia memiliki kekuatannya sendiri untuk ayahnya. Selain itu, kakekmu telah menjadi dewa sejak 100.000 tahun yang lalu. Jika Kaisar Abadi 9 Surga benar-benar memulai sebagai ayahnya, dia harus menimbangnya. Setelah mendengar ini, Ouyang Qianqian berkata, "Tapi, bukan apa-apa, sudah diputuskan." Ouyang Duantian tersenyum, "Gadisku sayang, kamu bisa meninggalkan kota abadi Tongtian. Alam abadi 9 surga sangat luas. Jika Kaisar Abadi 9 Surga ingin menangkapmu, itu akan sesulit mencapai langit. Selanjutnya, putriku tersayang sekarang adalah pembangkit tenaga listrik dari kerajaan Kaisar ke-12. Jika kamu pergi sendiri, kamu dapat yakin untuk ayahmu. Ini akan damai di masa depan, kamu akan kembali dan melihat sebagai seorang ayah." Mendengar ini, Ouyang Qianqian berkata dengan air mata, "Terima kasih ayah, putriku benar-benar pergi. Tidak tahu kapan kamu akan bertemu hari ini, kamu harus berhati-hati." "Yah, putri, kamu harus menjaga dirimu sendiri." Ouyang Duantian menasihati, "Kamu tumbuh dengan hati yang sederhana. Kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu memiliki sedikit pengalaman. Kamu sendirian, hati-hati tentang segalanya, dan jangan tunjukkan wajahmu. Ada topeng di sini, yang dibuat oleh ayah dalam senjata ajaib ruang dan waktu, yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk disempurnakan. Jika kamu memakainya,
tidak ada yang tahu itu kamu. Dengan itu, Ouyang Duantian membalik tangan kanannya, dan topeng wanita setipis sayap jangkrik muncul di tangannya. Pada saat Ouyang memecahkan langit, topeng kulit manusia terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya yang tercetak di wajah Ouyang Qianqian. Tiba-tiba, penampilan Ouyang Qianqian berubah, dan dia menjadi wajah gadis muda lainnya. Meskipun topengnya luar biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan penampilan aslinya. Putri, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Xian-Xian. Kamu yatim piatu. Kamu tidak memiliki nama keluarga tetapi nama. Apakah kamu mengingatnya? Ouyang Duantian menasihati. Putri ingat. Ouyang Qianqian berkata dengan air mata, anak perempuan akan dipanggil Xian-Xian mulai sekarang. Ayah, anak perempuannya pergi, saya akan kembali untuk melihat Anda di masa depan. Dalam jangka pendek, kamu tidak boleh kembali. Ouyang Duantian Qianqian menasihati Wan, anjing abadi 9 surga adalah anjing penghisap jiwa. Ia dapat mencium bau tubuh Anda, jadi Anda ingat, di mana Kaisar Abadi 9 surga mengunjungi, Anda harus mundur. Yah, putriku mengambilnya. Ouyang Qianqian mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kesepakatan. Ketika Ouyang Qianqian keluar dari toko, Zhang Sanfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menghilang begitu saja dari akot, dan segera muncul di jalan. Kepada Ouyang Qianqian di depannya, dia berkata, Nona, atribut waktu dan ruang yang Anda sempurnakan pedang senjata sub ilahi dibeli oleh seseorang beberapa saat yang lalu. Tapi orang itu, sebelum pergi, mengatakan bahwa pedang sub ilahi yang kamu sempurnakan itu cacat. Ouyang Qianqian tiba-tiba menoleh ke belakang, mengerutkan kening, cacat. Bagaimana mungkin? Bagaimana pedang yang saya buat memiliki cacat? Ouyang Qianqian tidak percaya sama sekali. Anda tahu, Ouyang Qianqian memiliki 3 identitas di alam 9 surga Hongmeng. 1. Salah satu dari 4 wanita cantik. Kedua, Anda adalah putri penguasa kota peri surgawi. Ketiga, keahliannya dalam seni pemurnian telah menjadi master sub artefak suci. Apakah ada penyihir di dunia peri? Iya, tentu saja, tapi tidak lebih dari 5 jari. Dan para penyihir ini adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ouyang Qianqian berbeda, dia jauh lebih muda dari monster tua ini. Selain itu, dia adalah yang termuda di antara semua master artefak Saint Thierry. Pada usia muda, dia adalah kaisar ke-12, dan master artefak suci yang dapat memperbaiki artefak subsakral tertinggi berada di luar jangkauan rekan-rekan. Selain itu, dia juga dikenal sebagai Dewi Surga kedua kecuali Kaisar Abadi 9 Surga yang jatuh, Fang Ziqing. Dia memiliki beberapa aura yang berkumpul bersama, dia memang bakat mempesona yang langka. Ouyang Qianqian dengan dingin mendengus, pemurnian wanita muda ini tidak dapat cacat, orang itu sakit. Karena dia merasa cacat, mengapa dia membelinya? Nona, budak tua itu juga berpikir begitu. Zhang Sanfeng berkata. Ouyang Qianqian dengan santai berkata, tunjukkan padaku penampilan orang itu. Jika aku bertemu dengannya, aku ingin dia terlihat baik. Budak tua itu menurut. Zhang Sanfeng menjawab, melambaikan tangan kanannya, dan seorang pemuda berjubah ungu mengembun dari kehampaan dengan gelombang kekuatan. Hah, sepertinya aku pernah melihat orang ini. Alis Ouyang Qianqian mengernyit, dan dia tidak bisa mengingatnya untuk beberapa saat. Nona, ada apa? Zhang Sanfeng bertanya. Oh, tidak apa-apa, Zhang, kamu kembali, aku pergi. Setelah Ouyang Qianqian selesai berbicara, dia memandang Zhang Sanfeng dengan enggan dan berkata dengan lembut, Paman Zhang, hati-hati. Setelah itu, Ouyang Qianqian berbalik dan menghilang di ujung jalan untuk sementara waktu. Langit itu besar dan bumi itu besar, selalu ada tempat untukku, biar aku aman. Ouyang Qianqian diam-diam berkata di sini, tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba dia tampak seperti hantu, aku ingat, itu dia. Pemuda berjubah ungu yang membeli pedang sub ilahi yang saya buat bukanlah dunia abadi 9 hari yang baru saja naik lebih dari 80 tahun yang lalu dan diganggu oleh Wan Baoshan. Setelah saya menyelesaikan masalahnya, dia terkunci di tempat yang sepi. Kenapa dia keluar? Paman Zhang mengatakan bahwa dia baru saja membeli pedang sub ilahi beberapa saat yang lalu, jadi dia pasti belum pergi jauh, saya ingin melihat bagaimana dia melarikan diri dari kehancuran tanah yang sepi. Bertekad untuk mengambil keputusan, Ouyang Qianqian melepaskan kesadaran abadi, meliputi kota Tongtianfang dalam radius 1 juta sen.
Segera dia menemukan melalui pengetahuan peri bahwa Tan Yun telah berjalan keluar dari toko, paviliun ganda es dan api, di kota Fang. Itu benar-benar dia, aku tidak akan pernah mengakuinya. Mata indah Ouyang Qianqian menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, dan gelombang besar muncul di hatinya, tahap ketujuh dari Kaisar Realem. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari 80 tahun yang lalu, dia hanya dihukum di tingkat pertama negeri dongeng. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke tingkat ketujuh kaisar dalam waktu sesingkat itu? Di mana dia suci? Ouyang Qianqian sangat ingin tahu tentang Tan Yun. Sambil melepaskan pengetahuan peri, dia mengunci Tan Yun, dan terbang menuju Tan Yun diam-diam. Dalam proses terbang, Ouyang Qianqian bingung, hei, dia terbang menuju gerbang kota, apakah dia melihat wanita ini mengintipnya? Tidak mungkin, meskipun wanita ini adalah kaisar ke-12, tetapi jiwa kekaisaran wanita muda ini sekuat kaisar tingkat keempat. Dia tidak punya alasan untuk memperhatikan saya. Setelah itu, Ouyang Qianqian mengikuti Tan Yun sepanjang jalan, terbang selama 3 hari, dan terbang keluar dari gerbang kota abadi Tongtian. Dalam 5 hari berikutnya, Ouyang Qianqian menemukan bahwa Tan Yun terbang ke 9 pegunungan langit yang luas. Matahari terbenam sudah mendekati senja. Di atas pegunungan yang indah, Ouyang Qianqian, yang terbang, mengerutkan kening dengan erat, dan mendarat di tebing di Voli, di mana kamu? Dia jelas datang ke sini, kenapa dia hilang? Ketika Ouyang Qianqian bingung, tiba-tiba, niat membunuh yang kuat menyerang di belakangnya, dan kemudian, di bagian belakang lehernya, dia dengan kuat dicubit dengan tangannya. Tapi Tan Yun keluar dari belakangnya, mencubit leher Ouyang Qianqian dengan keras, dan berkata dengan dingin, katakan, mengapa mengikutiku? Jangan katakan yang sebenarnya, aku akan membunuhmu sekarang. Kamu menyakiti orang, lepaskan. Mata Ouyang Qianqian berlinang air mata karena rasa sakitnya, di antara pedang dewa yang Anda beli, ada pedang super dewa dengan atribut ruang dan waktu. Itu buatan saya. Penjaga toko mengatakan kepada saya bahwa ketika Anda membelinya, itu cacat, tetapi saya tidak puas, jadi saya mengikuti Anda dan ingin bertanya kepada Anda, mengapa Anda mengatakan bahwa pedang yang dibuat oleh orang lain itu cacat? Mendengar ini, Tan Yunjian mengangkat alisnya, dan segera setelah melemparkan pupil Hongmengnya, dia mencubit bagian belakang leher Ouyang Qianqian dan memutarnya. Ouyang Qianqian tiba-tiba tampak lesu. Katakan padaku, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar membuat pedang? Tanya Tan Yun. Ouyang Qianqian tampak bodoh dan berkata, itu benar. Mendengar ini, Tan Yun membuka ikatan murid Dewa Hongmeng, buru-buru melepaskan Ouyang Qianqian, menggenggam tinjunya dan berkata, gadis ini, maaf, ternyata salah paham. Pada saat ini, Ouyang Qianqian menatap Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan kengerian. Dia sombong, bahkan jika dia tidak takut dengan kekuatan tingkat keempat dari Kaisar Realem, tetapi dari pemuda itu, dia merasa bahwa dia menakutkan, napas. Dia tidak ragu bahwa jika Zen berkelahi dengan orang muda berbakat di depannya, pastilah dirinya sendiri yang mati. Melihat Tan Yun tidak terlihat seperti orang jahat, ketakutan di mata indah Ouyang Qianqian berangsur-angsur menghilang. Kemudian, dia merasakan sakit yang membakar dari belakang lehernya, tetapi Tan Yun meremas kulitnya dan darah keluar. Berpikir bahwa dia tidak pernah diganggu sejak dia masih kecil, tetapi ketika pria di depannya memelintir lehernya, dia memikirkan kebaikan ayahnya, dan tiba-tiba dia merasa bersalah. Centang untuk centang. Tetesan air mata sebesar kacang meluncur di pipinya yang bisa pecah. Hei, kenapa kamu menangis? Aku tidak melakukan apapun padamu. Tan Yun menjentikkan bibirnya. Apa itu? Ouyang Qianqian mengeluarkan jari giok, mengetuk bagian belakang lehernya, dan setelah berlumuran darah, mengulurkan jarinya di depan Tan Yun, apakah kamu melihatnya? Kamu meremas orang hingga berdarah. Aku juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Saya sedang pergi. Tan Yun memutar matanya diam-diam, bukan. Kamu adalah orang kuat dari kerajaan Kaisar tingkat 12. Apa yang membuatmu menderita trauma kulit? Kamu bukan. Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat gadis muda yang ada di depannya, air mata terus menetes, seolah-olah dia telah dianiaya. Nona, jangan menangis ketika Anda selesai, bisakah saya meminta maaf kepada Anda? Selain itu, katakan saja apa yang ingin Anda katakan, Anda mungkin juga mengikuti saya diam-diam. Ini berbahaya, mengerti? Tan Yun cukup terdiam. Namun,
Tan Yun tidak tahu bahwa Ouyang Qianqian menangis, bukan karena dia anak perempuan, atau karena tidak ada yang pernah menggertaknya. Itu karena dia berpikir untuk meninggalkan kampung halamannya, memikirkan Kaisar Abadi Sembilan Surga yang menindas orang lain, dia mungkin meneteskan air mata balas dendam terhadap ayahnya. Tentu saja, Tan Yun mencubitnya dan itu hanya sekering air matanya. Maaf, aku akan memaafkanmu selama kamu menjawab salah satu pertanyaanku. Ouyang Qianqian bertanya, saya adalah master artefak sub ilahi yang bermartabat, dan tidak ada masalah dengan pedang sub ilahi yang disempurnakan. Mengapa Anda mengatakan ada cacat? Tan Yun memandang gadis di depannya, dengan ekspresi heran di matanya, saya berkata Nona, saya tidak berpikir Anda terlalu tua, Anda sebenarnya hanya satu langkah dari master artefak. Dan wilayahmu, itu adalah wilayah Kaisar ke-12, kamu memiliki bakat yang bagus. Tentu saja, Ouyang Qianqian memelototi Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, saya secara alami berbakat. Juga, saya bukan wanita besar, saya yatim piatu. Oke, jangan bicarakan ini. Ceritakan tentang kekurangan pedangku. Ouyang Qianqian menatap Tan Yun, dengan keraguan di matanya yang indah. Iya, demi nasihat tulusmu, aku bisa memberitahumu. Tan Yun berpikir bahwa gadis di depannya sangat menarik dan tidak menyinggung, jadi dia setuju. Dalam riak kecil di kehampaan, pedang terbang wanita kristal terbang keluar dari cincin peri dan tergantung di depan Ouyang Qianqian. Kamu memperbaiki ini, kan? Iya, ini pegangannya. Ouyang Qianqian mengangguk. Iya, kamu bisa mendengarnya dengan jelas. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Tan Yun berkata sambil tersenyum seperti angin musim semi. Jika saya tidak salah, ada dua bahan utama untuk menyempurnakan pedang ini. Bahan pemurnian pertama adalah atribut waktu jutaan tahun pasir kristal misterius bebas debu, dan atribut spasial kayu pinus peri ruang, kan? Petik 2. Ya, kamu bisa melihat semuanya. Ouyang Qianqian melebarkan matanya yang indah, dengan warna yang luar biasa di matanya. Tan Yun tersenyum, dan berkata, pedang ini memiliki dua kekurangan. Yang pertama adalah keindahan dan yang kedua adalah kekuatan. Poin pertama, karena ketika Anda memurnikan, atribut api natal api nyata telah menggabungkan semua bahan pemurnian, dan api telah melewati sedikit, jika tidak, pedang terbang yang disempurnakan harus sebening kristal dan bersinar dengan fluoresensi samar. Kelemahan kedua adalah kamu menggunakan atribut es natal api sejati. Saat membantu pedang ini menjadi dingin, pada saat yang paling kritis, tiba-tiba, atribut es natal api sejati padam, menyebabkan fluktuasi dalam pendinginan pedang terbang. Sebagai hasilnya, kekuatan pedang terbang berkurang 10%. Bukannya aku bilang, bagaimana kamu melakukannya, kehidupan sebenarnya dari atribut es akan tiba-tiba padam. Aku bilang kamu punya kekurangan, apakah itu salah? Mendengar ini, Ouyang Qianqian tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Tan Yun dengan kagum. Pada saat yang sama, matanya mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang ekstrim. Dia mengangkat bibirnya sedikit, dan berkata tak terbayangkan, ya Tuhan. Anda dapat menebak bahwa bahkan atribut es saya adalah api sejati, tiba-tiba padam. Kejutan di hati Ouyang Qianqian telah mencapai titik di mana itu tidak dapat ditambahkan. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memperbaiki pedang ini di ruang pemurnian, dia baru saja mendengar berita bahwa ayahnya telah berjanji untuk menikahi Kaisar Abadi. 9 surga, dia tertegun sejenak, menyebabkan api yang sebenarnya dari atribut es padam, keluar. Tapi saat itu padam, dia mengendalikan api kelahirannya yang sebenarnya untuk menyalakan kembali. Tapi dia tidak bisa memikirkannya, pria di depannya, hanya dengan melihat pedang ini, bisa menghitung dengan akurat proses pemurnian sendiri. Bukankah itu berarti pencapaian mekanis seorang pria jauh di atasnya? Memikirkan hal ini, Ouyang Qianqian memandang Tan Yun dengan kagum dan berkata dengan suara rendah, kamu dapat melihat kekurangan artefak tertinggi. Bukankah itu berarti pencapaian senimu telah mencapai artefak master? Tuan artefak macam apa kamu? Tan Yun mengangkat bahu, apakah itu ada hubungannya denganmu? Oke, aku punya sesuatu untuk diburu, jadi jangan dilewatkan. Setelah itu, Tan Yun naik ke langit dan terbang menuju pegunungan timur. Hei, senior, jangan pergi. Rok Ouyang Qianqian terbang, naik ke langit, mengejar Tan Yun. Setelah dikejar oleh Ouyang Qianqian selama puluhan ribu sen, Tan Yun berhenti terbang dan berdiri di udara, melihat kembali ke gadis yang terbang di depannya, mengerutkan kening,
kataku cantik kecil, aku pencuri pemetik bunga, kamu follow aku lagi, hati-hati sama aku buat kamu, hehehe. Hei, kamu hantu berkepala besar. Ouyang Qianqian dengan santai berkata, saya tidak berpikir Anda terlihat seperti orang jahat sama sekali. Aku mabuk, aku tidak bisa menakutimu. Tan Yun berkata dalam hati, kamu dan aku bertemu satu sama lain. Aku berkata, apa yang kamu lakukan denganku? Dengan kepala tertunduk, Qianqian Ouyang mengalihkan pandangannya yang indah, dan segera berubah menjadi tatapan menyedihkan, saya seorang yatim piatu. Selain berlatih, seni pemurnian adalah keyakinan saya. Setelah mendengar apa yang kamu katakan tentang kelemahan pedangku, aku berencana untuk meninggalkan kota abadi Tongtian dan memujamu sebagai seorang guru. Tan Yun menatap lurus, pertama, saya orang yang tidak menyenangkan, Anda akan berada dalam bahaya dengan saya. Kedua, aku tidak mau menerima murid. Cukup ucapkan selamat tinggal. Dengan itu, Tan Yun berbalik dan pergi. Hei, kenapa kamu seperti ini? Ouyang Qianqian mengerucutkan mulut ceri kecilnya dan berkata tidak puas, banyak orang ingin menerima orang lain sebagai murid, dan mereka tidak mau, bagaimana Anda bisa menolak mereka? Seperti yang dikatakan Ouyang Qianqian, dia adalah gadis surga yang bangga, dan beberapa orang benar-benar ingin menerimanya sebagai murid, tetapi dia menolak. Di masa lalunya sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang menolak orang lain, dan ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Kamu benar-benar lucu, kenapa aku tidak bisa menolakmu? Tan Yun mengerutkan kening dan melambai ke Ouyang Qianqian. Tidak, jika kamu tidak menerimaku sebagai murid, aku akan selalu mengikutimu. Wajah Ouyang Qianqian berubah, matanya yang indah berubah menjadi bentuk bulan sabit, dan dia maju selangkah, menjulurkan tangan Qianqianyu, menarik Tan Yun, dan dengan lembut mengguncang Tan. Lengan kanan Yun tampak indah, kamu setuju untuk menerimaku, oke. Aku benar-benar ingin belajar seni pemurnian darimu. Tidak baik. Tan Yunjian mengerutkan kening, lepaskan, tidakkah kamu mengerti kebenaran tentang apakah pria dan wanita memberi atau menerima ciuman? Tan Yun mengabaikan Ouyang Qianqian, berbalik dan menembak ke dalam kehampaan lagi. Namun, selama setengah bulan berikutnya, Ouyang Qianqian mengikuti Tan Yun dengan ekspresi melankolis. Dia pasti bukan orang biasa, kalau tidak, bagaimana dia bisa meninggalkan tanah yang ditinggalkan? Lebih dari 80 tahun yang lalu, dia hanya tanah peri hukuman level 1, dan sekarang dia telah berubah menjadi tahap ke-7 dari alam kaisar, dan kekuatannya masih lebih tinggi dari milikku. Pokoknya, aku tidak punya tempat untuk pergi, ikuti saja dia sebagai tur gunung dan air. Orang ini agak lucu, ikuti saja dia seperti ini. Ouyang Qianqian memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya, tetapi sebenarnya, dia pura-pura menunjukkannya kepada Tan Yun. Dalam sekejap mata, setelah 1 tahun lagi, Tan Yun terbang keluar dari pegunungan Jiutian. Yang mengejutkan, gadis di belakang masih mengikutinya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berhenti terbang, melakukan tendangan voli di atas hutan yang rimbun, tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap gadis terbang itu, dan berpikir bahwa dia adalah seorang yatim piatu, jadi dia merasa melunak, dan matanya melembut saat dia memperhatikannya. Ouyang Qianqian tampak sedih, senior, orang-orang telah mengikuti Anda sepanjang musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, jadi Anda berjanji pada mereka. Aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, jadi terima saja aku sebagai murid. Oke, setelah mendengar ini, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa mengikutiku, tetapi aku tidak akan menerimamu sebagai murid. Mengapa? Tidak, aku hanya tidak ingin menerima murid lain. Tan Yun berkata, meskipun Anda tidak akan diterima sebagai magang, tetapi selama Anda berkinerja baik di masa depan, saya dapat menjelaskan kepada Anda apa yang tidak Anda pahami dalam teknik pemurnian Anda. Bingung? Beri Anda petunjuk. Hehe, bagus. Ouyang Qianqian sangat senang. Lalu bagaimana aku memanggilmu? Tan Yun, kata Tan Yun. Tan Yun, namanya sangat populer, bisik Ouyang Qianqian. Kau mencobanya lagi. Tan Yun melirik Ouyang Qianqian. Apakah aku mengatakan sesuatu? Ouyang Qianqian tertawa. Tan Yun melengkungkan bibirnya, siapa namamu? Namaku Xian Xian. Saat Ouyang Qianqian berbicara, air mata keluar dari matanya yang indah. Saya tidak tahu siapa orang tua saya, jadi saya tidak tahu nama belakangnya. Wow, Tan Yun muncul di samping Ouyang Qianqian dalam sekejap,
dan berkata dengan lembut, saya tidak melihat seorang wanita menangis paling banyak, jadi jangan menangis lagi. Tan Yun mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyeka air mata dari pipi Ouyang Qianqian. Merasakan Tan Yun menyentuh wajahnya, tubuh Ouyang Qianqian sedikit gemetar, dan detak jantungnya semakin cepat tak terkendali. Perasaan sengatan listrik. Tan Yun melihat Ouyang Qianqian, dan tiba-tiba pipinya berlumuran awan, dan dia pikir gadis ini cukup menarik. Segera, Tan Yun tampak serius, Xian, kamu mengikutiku, ada satu hal lagi, kamu harus menjamin. Apakah Anda mendengar atau melihatnya, Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak dapat berbicara dengan siapapun. Kalau tidak, jangan ikuti aku. Ouyang Qianqian mengangguk. Segera, tangan gioknya sedikit terangkat, dan pedangnya menunjuk ke langit, aku bersumpah, selama aku ada hubungannya dengan kakak Tan, aku tidak akan memberitahu siapapun. Jika saya melanggar sumpah, saya mati di tempat. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum puas, ayo pergi. Saudara Tan, kemana kita akan pergi? Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun mengacungkan jarinya, menunjuk ke kedalaman hutan dan berkata, terbang di atas hutan ini, ada taman peri. Kita akan pergi ke sana. Oh, Xian menjawab, dan segera, yang mengejutkannya, sekelompok wanita cantik yang menakjubkan tiba-tiba muncul di samping Tan Yun. Selama penerbangan Tan Yun, dia telah diikuti oleh seorang gadis dan memberitahu Sen Subing dan yang lainnya. Sebenarnya, Tan Yun tidak berniat meninggalkan Slim, tetapi Sen Subing yang berhati lembut setuju. Kakak Tan, kan? Xian bertanya dengan bingung. Tan Yun memperkenalkan, Subing, Xianer, Tang Mengyao, Tang Xinying. Yukin, Ruoxi, Mengying dan 7 di antaranya adalah istriku. Juga, ini Ziyan, Yingying, Ruxue, Sen Suzhen, Qing Cheng, Xi, mereka adalah kerabat dan teman saya. Adapun Zenji, Tan Yun tidak membiarkannya keluar, karena dia telah menyentuh penghalang alam kaisar tingkat kelima, dan sekarang berlari ke alam. Mendengar ini, Slim berkata, wow, kakak Tan, kakak ipar dan teman-temanmu sangat cantik. Kamu juga sangat cantik. Sen Subing berkata sambil tersenyum, Tan Yun memberitahu kami tentang Anda, dan Anda dipersilakan untuk bergabung dengan keluarga besar kami di masa depan. Iya, Xian menganggukkan kepalanya, dan segera berkata kepada Tan Yun, aku tidak melihatnya. Kamu sangat romantis, selain 7 istri, ada begitu banyak orang kepercayaan. Tan Yun menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dan kemudian terbang melintasi hutan bersama para gadis, dan mendarat di kaki Gunung Peri di Taman Peri dengan radius 10 sen. Di Taman Peri, ada rumput hijau subur dan bunga-bunga cemerlang. Di area tengah, ada hutan bambu ungu. Di kedalaman hutan bambu tempat roh peri tinggal, ada bangunan kuno 6 lantai dengan ketinggian 100 meter. Hehe, pemandangan di sini sangat indah. Aku tidak tahu, alam 9 surga masih memiliki pemandangan yang begitu indah. Melihat keindahan di depannya, mata ramping penuh warna obsesif. Pada saat ini, kekosongan di samping tubuhnya yang ramping seperti air, dan Fang Ziking, yang menutupi wajahnya, muncul dari udara tipis dengan gaun biru. Dia melihat pemandangan yang dikenalnya di depannya, air mata menetes, dan dengan lambaian tangan kanannya, tiba-tiba, pesona kedap suara yang besar menyelimuti seluruh taman peri. Ayah, Ibu, Xiao Qing kembali, putri kembali. Slim menatap gadis bertopeng rok biru yang berjalan dengan gemetar menuju hutan Zizu dan berkata dengan lembut, Saudara Tan, siapa dia? Dia adalah Xiao Qing, dan dia adalah saudara perempuanku yang saleh. Tan Yun berkata dengan sedih, ini rumahnya. Setelah mendengar ini, Xian secara alami berpikir bahwa Tan Yun mengenali adik perempuan Xiao Qing setelah dia naik. Saudara Tan, dia terlihat sangat sedih. Xian berkata kepada Tan Yun. Iya, Tan Yun mengangguk, dan segera mengikuti Fang Ziking bersama para gadis, berjalan menuju hutan Zisu. Ayah, Ibu, putrimu kembali, jadi keluarlah dan lihat putrimu. Fang Ziking menangis dan berkata, aku putrimu Fang Ziking, Fang Ziking. Xian melebarkan matanya yang indah, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, Fang Ziking adalah mantan kaisar abadi 9 hari. Saya mendengar bahwa dia telah mati selama ribuan tahun, jadi dia pasti bukan dia. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari hutan bambu ungu, dan nadanya penuh dengan ketidaknyamanan, siapa yang membuat keributan di sini?
Mendengar suara tua yang dikenalnya, Fang Ziqing, yang menangis, gemetar hebat. Segera, seorang lelaki tua berambut putih dengan rambut abu-abu dan rambut putih tua yang canggung melayang keluar dari hutan bambu ungu. Lengan baju lelaki tua itu kosong, dan dia jelas kehilangan tangannya. Melihat pria tua bungkuk dengan perawakan pendek, Fang Ziqing terkejut sejenak, lalu berseru, "Paman Ye, apakah itu kamu?" Orang tua dengan ranah kaisar tingkat 12 yang memancar di sekujur tubuhnya bukanlah orang lain, tapi Ye Liang, pelayan lama Istana Abadi Sembilan Surga. Kata-kata, "Paman Ye," terdengar di telinga Ye Liang, dan dia merasa lebih ramah. Karena nama ini, hanya Kaisar Abadi Sembilan Surga yang pernah menyebut dirinya dengan penuh kasih sayang. "Gadis kecil, kamu." Ye Liang mengerutkan kening. "Paman Ye, ini aku Fang Ziqing." Air mata Fang Ziqing menetes, "Setelah saya meninggal tahun itu, saya bereinkarnasi." Mendengar ini, tubuh tua Ye Liang tiba-tiba bergetar hebat. Dia menatap gadis rok biru bertopeng di depannya dan berkata, "Apakah kamu Tuan Sembilan Surga Kaisar Abadi?" "Ya, ini aku." Fang Ziqing tersedak. "Pompa." Ye Liang tiba-tiba berlutut di depan Fang Ziqing, air mata mengalir, "Tuan Abadi, budak tua itu tahu bahwa Anda sangat berbakat dan pasti akan bereinkarnasi. Budak tua itu akhirnya menunggumu." Melihat adegan di mana Tuan dan pelayan saling bertemu, Tan Yun dan Shen Subing sangat tersentuh, dan juga sangat senang untuk Fang Ziqing. Dan orang kurus di samping Tan Yun benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Meskipun dia tidak dilahirkan ketika Fang Ziqing meninggal di masa lalu, dia telah mendengar legenda Fang Ziqing berkali-kali. Menurut legenda, Fang Ziqing menerima bimbingan dari Hongmeng Supreme dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa, menjadi salah satu dari 10 yang terkuat di alam 9 surga. Dan satu orang menantang 9 barang antik tua lainnya di alam 9 surga, dan meskipun dia terluka parah, dia mengalahkan ke-9 yang kuat. "Ini rahasia, jangan lupa sumpahmu." Tepat ketika Xian-Xian terkejut dan tersesat, suara Tan Yunzi terdengar di benaknya. Aku mengerti." Seluruh tubuh Xian-Xian jelas ketakutan dengan identitas Fang Ziqing, dan suaranya bergetar ketika dia menjawab. Pada saat ini, setelah Fang Ziqing membantu Ye Liang berdiri, dia melihat ke depan dan berkata, "Paman Ye, sebelum saya meninggal, saya meminta Anda untuk menyelamatkan orang tua saya. Di mana orang tua saya sekarang?" Namun, kata-kata Ye Liang selanjutnya membuat Fang Ziqing berdiri di tempat seolah disambar petir. "Tuan Xiandi, maaf, budak tua itu tidak berguna." Ye Liang berkata dengan air mata berlumpur. "Tuan Xiandi, budak tua itu mendengarkan perintahmu untuk menyelamatkan orang tuamu, tetapi pada saat itu, meskipun budak tua itu adalah peringkat ke-6 Kaisar Agung, dia bukan lawan dari anjing Imperius. Anjing Imperius, setelah melenyapkan lengan budak tua itu, dia membunuh orang tuamu. Mungkin itu karena budak tua itu tidak buruk untuk binatang ini di masa lalu. Itu tidak membunuh budak tua pada akhirnya, tetapi menghapus budak tua dan mengusirnya dari Istana Abadi Sembilan Surga. Budak tua itu berlutut selama 3 hari 3 malam di luar rumah Jiu Tianxian sebelum setuju untuk membiarkan budak tua itu mengambil tubuh orang tuamu. Budak tua itu mengambil mayat orang tuamu dan kembali ke sini, membiarkan mereka memasuki tanah untuk keselamatan. Dan budak tua itu akhirnya berkultivasi ke keadaan sekarang di tahun-tahun tanpa akhir. Budak tua itu percaya bahwa kamu akan kembali suatu hari nanti, oh." Mendengar ini, Fang Ziqing menutup matanya, air mata menembus belenggu kelopak matanya, menetes terus-menerus. Dia tidak mengatakan apa-apa, sering mengangkat bahu, tidak membiarkan dirinya menangis. Tan Yun maju selangkah, memeluk Fang Ziqing, "Menangislah jika kamu ingin menangis, itu akan membuatmu merasa lebih baik." "Kakak, jangan khawatirkan aku baik-baik saja." Setelah Fang Ziqing meninggalkan pelukan Tan Yun, dia menatap Ye Liang dengan air mata dan berkata, "Di mana orang tuaku dimakamkan?" Ye Liang menghela nafas, "Tuan Xiandi, orang tuamu berada di kedalaman hutan bambu ungu." "Kakak, kamu menungguku di luar, aku ingin melihat orang tuaku sendirian." Setelah Fang Ziqing meninggalkan kalimat, meninggalkan semua orang kesepian, menghilang di hutan bambu ungu. Setelah beberapa saat, Fang Ziqing datang ke batu nisan dengan nama orang tuanya terukir di prasasti. Fang Ziqing berlutut, memegang batu nisan di lengannya, menangis dengan sedih, "Ayah, maafkan aku, Ibu."
Putrilah yang kasihan padamu. Putriku ingin membawamu ke Jiutianxian Mansion untuk menikmati berkah, tetapi tidak pernah ingin menyakitimu, maafkan aku benar-benar minta maaf. Fang Ziqing mulai menangis sampai malam tiba. Dia hanya memeluk batu nisan dan tertidur. Keesokan harinya, ketika seberkas sinar matahari menyinari hutan bambu ungu dan menyinarinya, dia mengepakkan bulu matanya yang panjang dan membuka matanya yang indah. Menyadari bahwa pada suatu saat, Tan Yun dan yang lainnya ada di belakangnya, menatap dirinya dengan cemas. Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang aku baik-baik saja. Fang Ziqing berkata, melihat batu nisan itu, matanya menunjukkan niat membunuh. Ayah, ibu, jangan khawatir, suatu hari putriku akan membunuh musuh. Sebelum menjadi dewa, putrinya akan membiarkan putranya, dan sekarang Kaisar Abadi 9 Surga akan menguburmu terlebih dahulu. Setelah itu, Fang Ziqing menundukkan kepalanya dan menutup matanya, dan dengan lembut mencium batu nisan itu. Segera bangkit, menatap Ye Liang dan berkata, Paman Ye, kamu bisa pergi bersama kami. Tuan Xiandi, budak tua itu akan tinggal di sini untuk menjaga makam jika dia tidak pergi. Kata Ye Liang. Kemudian, Fang Ziqing bertanya kepada Tan Yun apakah dia bisa menyembuhkan lengan Ye Liang yang hilang. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan membunuh anjing mematikan yang menyakitinya, kita dapat menggunakan darahnya untuk mematahkan penjara jiwa yang mematikan di lengan Ye Lao yang patah. Hanya dengan begitu cairan kehidupan dapat digunakan untuk meregenerasi lengan. Selain itu, tidak ada cara lain. Fang Ziqing mengangguk dan menatap Ye Liang dan berkata, Paman Ye, kamu akan berada di sini dengan damai mulai sekarang. Suatu hari, aku akan menyembuhkan lenganmu. Bagus. Ye Liang mengangguk berulang kali, budak tua itu menunggumu kembali ke sini. Setelah itu, Ye Liang menyaksikan pesta Fang Ziqing dan terbang menjauh dari Taman Peri. Saudara Tan, kemana kita akan pergi sekarang? Xian bertanya selama penerbangan. Tan Yun berkata, pergi ke bekas kampung halaman Zenji, Zhen Xiancheng. Saudari Zenji, bukankah dia dikurung di tanah terlantar? Mungkinkah dia keluar juga? Hati Xian tenggelam, dan berkata tanpa ekspresi, Tan Brother, Zenji di mulutmu, apakah itu putri penguasa kota Zhenxian?